Ayo, kerjakan. Semuanya, kerjakan. Ini tadi apa Madura? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 akuntansi 3 akan membuat video sejarah tentang Perang Padri. Itu ya? Menyaksikan. Bermula dari kepulangan dua orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Tuanku Imam Bonjol dan Hajah Solehah, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau, di mana diketahui kebiasaan kaum adat adalah bermain judi, minum minuman keras, tembakau, serta sabung ayam. Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Saya dengar Belanda datang ke sini ya? Kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana? Saya juga pikir begitu. Hahaha, tunduklah kalian kepada Ai, tunduk dan berhormat. Jika tidak, Johor dan sisinya menjadi milik kami. Haha, bagus. Baby, tolong ambilkan mereka sembako. Di sini yang paling kalian hormati. Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? Seharusnya Ai lah yang kalian hormati. Ini sembako buat you. Sekarang, siapa yang paling kalian takuti? Haha, good. James, punya ide untuk membuka sembako. Kita lomba saja, James. Ide bagus ya, Bu. Sekarang tugas kita adalah mengasuh mereka agar mereka bisa lomba. Baiklah, kita kerjakan bersama. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol beserta kaumnya sedang berjalan dan melihat kaum adat yang sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Tuan, lihat ada yang sedang berjudi. Astagfirullahaladzim, mari kita ambil. Sekali Datuk Didi. Hentikan permainan ini. Mengapa harus berhenti? Ini kan tradisi kami. Permainan itu larang, Lesta. Hentikan atau kalian akan dilaknat oleh Allah. Malah, kami tidak mau. Pergi saja kalian jika kalian kesini hanya ingin melarang kami bermain. Baiklah, kami akan pergi. Kami tidak akan melarang Anda kalian. James beserta pasukannya sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sunik dan Darmi. Halo kaum Padri. Iya Tuan, ada yang bisa kami bantu? Kami datang kemari hanya ingin memberitahu kepada kalian tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat yang sudah kemarin? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dibandingkan kaum adat? Mereka akan melakukan apa saja sehingga kaum kalian akan dicap buruk oleh semua orang. Tuan, Jika kalian tak percaya, ambillah uang ini. Terima kasih, kami percaya kepada Tuan. Oke, kami pergi dulu. Good afternoon. hati-hati. Berani sekali mereka mengatakan itu kepada kaum kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, kaum adat berapi-api karena perkataan dari orang-orang Belanda tersebut. Hei, apa maksud kalian mengganggu kami?
Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tidak baik tentang kaum kami? Allah, kalian yang menghinakan kami. Saya akan melaporkannya ke tuanku Imam Bonjol. Jika kalian melaporkan kepada Tuan Imam Bonjol, kami akan melaporkan kalian kepada pemimpin kami. Hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang-orang Belanda tersebut. Untungnya, peperangan ini dimenangkan oleh kaum Padri, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, tak perlulah kita berperang. Masalah ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Apa kalian takut untuk berperang? Bukan kami takut, tapi mungkin cara Datuk. Salah dengan cara kalian. Selamat sore, Tuan James. Ya. Good afternoon to Datuk Didi. Ada keperluan apa kau James datang kemari? Saya ingin Belanda membantu pasukan kami untuk menyerang kaum Padri. Bah, keuntungan apa yang saya dapat jika saya membantu kalian? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apakah yang dibuat Datuk? Kita bisa membagi dua tanah Minangkabau itu. Datuk yang sombong ini, so stupid. Pagi kita akan membuat perjanjian dengan Tuan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku hingga kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri. Keesokan harinya, Apa ini Datuk? Kenapa kau mengajak orang Belanda kemari? Saya pikir ini bicara untuk masalah kita kemarin. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan ini. Mereka itu sangat licik. Mereka hanya ingin menguasai wilayah kita. Kalian iri kan dengan keberhasilan kami bisa bersatu dengan Belanda? Jika kalian tidak mau, biarkan kami yang menyelesaikan masalah ini. Stop. Bukankah kalian bersatu? Jangan bertele-tele, Tuan James. Saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian yang dinamakan Perjanjian Massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa ia akan berhasil ke depan. Datuk, bukan kita sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Kamu dengan ngomong kosongmu dan kami dengan ajaran nenek moyang kami. Tapi kita bisa bersatu dengan ada perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang penting, kami sudah menyetujui perjanjian itu. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan kejam pada penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Nya pun pergi ke perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Kami menyesal karena telah mengikuti perjanjian tersebut. Sekarang kaum kami sering disuruh untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang mereka lakukan untuk sekitar. Dari awal tidak pernah menyadari, sekarang bagaimana? Apa yang sekarang? Kami percaya ketika melihat mereka dan maafkan kami telah mempercayai mereka. Sekarang kita bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Baik, hari kita usir Belanda itu. Baik, besok kita akan pergi ke kediaman Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Dan jika kita kalah, kita jangan sampai tertangkap oleh Belanda. Kita harus lari. Baik. Setelah pertemuan itu, Tuan Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam perang ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dua golongan tersebut. Aku kasih masukan tempur. Kasih masukan siap. Ya. Mari kita perang sekarang.
kau ikutlah denganku. Kita akan mengalami kekalahan jika kedua kampung satu. Mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan prajurit yang ada di Pulau Jawa. Selamat sore, Chandra. Selamat sore. Saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan kelompok melakukan penyerangan. Baik, kembali ke sini malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang ikut dengan. Baiklah, terima kasih. Tuan, saya telah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus. Besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Hahaha. Ya, Tuan. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda di Pulau Jawa. Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat, tetapi Tuan Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tapi saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan oleh Belanda di Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, dan meninggal pada 6 November 1864 dan dimakamkan di Minahasa, dan Pulau Sumatera Barat pun menjadi milik Belanda.